Nona dan Tuan Muda pasti sedang bersama menghabiskan malam di tempat tidur mereka. Masih jawaban acuh yang memanasi hati nurani. Cih, lantas apa yang kau lakukan di sini? Kesal mendengar jawaban Han yang mengusik kejombloannya karena harus menjawab menghabiskan malam di tempat tidur. Membuatnya menggigit bibirnya geram. Seharusnya jawab saja di rumah. Kenapa? Membuat orang kesal aja. Kencan, jawaban membuat kilatan di mata Dokter Harun. HP di tangannya bahkan sampai jatuh membentur lantai. Lalu matanya baru tertuju dengan seseorang yang duduk di hadapan Han. Kenapa ada perempuan? Dia benar-benar kencan. Si gila menakutkan ini. Seperti tidak terima, Harun bahkan tidak melihat ketika dia melangkahi HP-nya yang ada di lantai. Dia mendekati gadis yang sedang duduk itu, meraih tangannya. Harun yang kebingungan karena sekali lagi melihat sisi Han yang banyak bicara. Berusaha melepaskan tangan yang digenggam laki-laki yang tidak dikenalinya. Apa yang Anda lakukan, dokter? Han terlihat geram sambil melihat tangan Aran yang digenggam oleh Harun. Diam, aku sedang memeriksa denyut nadinya. Harun meletakkan jemarinya di nadi Aran sambil memejamkan matanya. Dia hidup. Mana? Anda benar-benar makhluk hidup kan? Menatap Han tidak terima. Apa yang kau lakukan kepadanya sampai dia duduk di depanmu begini? Kalian benar-benar berkencan. Protes keras. Lepaskan tangan Anda, dokter. Kata-kata Han bukan hanya membuat Harun merinding. Harun bahkan langsung menarik tangannya cepat, mendorong kursinya sedikit menjauh. Siapa dia? Baiklah, aku hanya memeriksa kondisinya aja. Ternyata dia benar-benar manusia hidup. Denyut nadinya masih berdetak. Harun mengernyit mendengar penjelasan Harun. Jangan menatapku begitu. Kau bisa mengiris nadiku dengan pandanganmu itu. Han tidak bergeming, membuat Harun mengalihkan fokus pada wanita di sebelahnya. Dia sedang menarik kursi duduk, walaupun terlihat Han sama sekali tidak menyukainya. Nona, apa kamu tahu siapa dia? Menunjuk Han, benar-benar seperti tidak terima. Bagaimana mungkin Han bisa kencan dengan karakternya seperti itu? Aku yang baik hati, murah senyum, dan kepala rumah sakit saja masih jomblo. Orang tua Harun saja yang mencintainya sampai lelah menjodohkannya dan mulai angkat tangan. Pasrah. Harun melihat Han lalu menganggukkan kepalanya. Kau tahu siapa dia? Berteriak sambil menunjuk wajah Han dengan pisau yang tadi dipakai Aran. Iya, Aran menjawab sambil pelan-pelan meraih pisau. Dia ini kenapa sih? Pakai menunjuk-nunjuk dengan pisau segala. Siapa dia memang? Harun melepaskan pisau di tangannya. Tuan Han? Jawab Aran yang melirik tangan Han. Kenapa sekarang dia menggenggam pisau geram begitu? Mereka bukan musuh bebuyutan kan? Cih, bukan itu. Bukan namanya. Tapi kau tahu siapa dia? Si gila menakutkan yang sedang duduk di hadapanmu itu. Han tidak bereaksi mendengar kata-kata Harun. Dia hanya menatap Aran dengan tatapan tajam seperti biasanya. Dia sekretaris Han, sekretaris Tuan Saga, presiden Antarna Group. Jawab Aran sambil tersenyum. Apa dia tahu siapa perempuan ini sebenarnya? Senyum tipis kemenangan di wajah Han semakin membuat Harun tidak terima. Apa? Jadi kau tahu siapa dia dan masih duduk di sini kencan bersamanya? Entah kenapa terbersit kemarahan dalam kata-kata Harun. Terlebih saat melihat senyuman Aran yang sepertinya senang berada di posisinya yang sekarang. Duduk makan malam berdua dengan bom waktu yang kapan aja bisa meledak itu. Han hanya patuh pada Saga, di luar itu hanya dianggapnya daun kering tidak berguna. Mau berjatuhan dan berserak di segala penjuru, tetap tidak dianggap berharga olehnya. Laki-laki ini kenapa sih? Aran yang merasa bingung sendiri. Mana, ambil ini. Dokter Harun mengeluarkan dompet, lalu menyerahkan selembar kartu nama miliknya. Aran meraihnya, lalu melihat sepenggal nama yang tertera. Wajahnya terlihat terkejut saat melihat jabatan laki-laki di depannya ini. Kepala Rumah Sakit XX dengan logo yang sangat jelas, milik Antarna Group. Hubungi aku kalau kau membutuhkan sesuatu, semacam tes mata atau perlu tes kejiwaan gratis. Aku mau memastikan gadis ini tidak buta dan juga tidak gila.
Kejam sekali, vonis Dokter Harun. Selama ini, dia memprediksi hanya gadis tidak berdenyut nadinya yang akan berani mendekati Han. Kenapa? Aku kan tidak sakit mata atau gila sampai butuh tes kejiwaan segala. Ya, aku hanya kadang stres sedikit kalau lagi deadly novel dan dikejar jadwal update. Kenapa? Kau masih bisa bertanya seperti itu? Saat aku mengatakan laki-laki yang duduk di depanmu ini monster menakutkan. Menuding wajahan yang sama sekali tidak terusik dengan kalimat-kalimat memojokkan yang diucapkan Harun. Walaupun sedikit terlihat mata sekretaris Han mengernyit menahan jengah, tapi dia masih membiarkan Harun berbuat dan bicara sesukanya. Dokter, sepertinya Anda salah paham. Memukul bahu Harun. Sudah seakrab, sambil dibumbui tawa, tidak memperhatikan mata sekretaris Han yang menatap tangan itu. Sudah seperti Saga yang ingin mematahkan tangan laki-laki yang menyentuh niahnya. Bukan Tuan Han yang memaksa saya untuk pergi kencan, tapi sebenarnya sayalah yang memaksanya. Hampir terjatuh Harun dari duduknya saat mendengar kalimat Harun. Otaknya langsung berusaha mencerna dengan cepat. Sudah tidak waras apa di sini? Memang ada yang bisa memaksa Han selain Saga? Apa? Kamu yang memaksanya? Mata tidak percayanya menatap tajam, menoleh pada Han yang sedang mengalihkan kesal dengan menghabiskan makanan di piringnya. Cih, dia tidak peduli begitu lagi. Memang seperti itu, saya yang memaksanya? Hei, tunggu. Siapa wanita ini sebenarnya? Bagaimana dia bisa memaksa Han duduk berkencan? Bukankah ini bisa masuk dalam keajaiban dunia? Harun giliran mulai tertarik dan memperhatikan Aran. Bahkan, bukan sebagai wanita aneh yang pergi kencan dengan Han, tapi sebagai perempuan. Apa yang membuatnya spesial dan menarik? Pandangan yang membuat Aran malu. Dia tersipu sambil menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Wah, karena saking terkejutnya aku sampai tidak memperhatikanmu. Rambutmu mirip sekali, seperti punya kakak ipar ya. Dan cara tertawamu juga manis. Tidak peduli kalau kata-katanya udah seperti petir menyambar telinga sekretarisan. Kakak ipar? Siapa dia? Dokter, apa Anda tidak punya pekerjaan? Tidak bisa lagi diam, apalagi saat mata Harun mulai menatap Aran dengan pandangan yang sedikit berbeda dari di awal tadi. Hei, aku sudah bekerja seharian penuh tahu. Jangan macam-macam. Harun tahu posisi Han di antara grup jauh lebih tinggi darinya walaupun dia yang seorang kepala rumah sakit sekalipun. Jangan menambah pekerjaanku lagi, ancamnya khawatir. Anda saja masih bisa keluyuran di jam segini? Sepertinya Anda masih terlalu banyak memiliki jam kosong ya? Han meraih HP yang ada di dekat piring makan yang sudah kandas isinya. Sepertinya demi mengusir kesal, dia benar-benar menghabiskan makanannya. Walaupun tidak tahu apakah dia menikmati atau tidak, demi melihat tangan Han yang udah bergerak, Harun langsung bangun dan menggeser kursinya. Bisa habis aku dia benar-benar mulai kesal. Aku mau bertemu Brian, kami mau membahas proyek penting. Gerakan tangan Han sudah benar-benar mengancam. Di mana HP-ku? Han menjawab dengan sorot matanya, menunjuk HP-nya yang tergeletak di lantai. Aku harus pergi sebelum dia menggila. Di sana rupanya, baiklah, aku tidak akan mengganggu kencan kalian. Ada garis bawah tebal saat dia mengatakan kata kencan. Aku akan menemui Brian. Kalau begitu segera pergilah ke atas Tuan, atau sebentar lagi Anda bisa kembali ke RS untuk bekerja lagi. Han, aku tahu kamu cuma bercanda. Sialan, kau sama sekali tidak bercanda kan? Kalau aku tidak kabur sekarang, aku pasti tenggelam dengan pekerjaan selama sebulan ini tanpa bisa melihat matahari sore tenggelam. Harun berjalan memungut HP tidak bersalah yang teronggok di lantai. Diusapnya benda itu ke baju. Nona, hubungi aku ya kalau Nona butuh sesuatu. Harun masih sempat mengedipkan mata menunjuk kartu nama yang ada di atas meja sambil mendekatkan HP yang dia pegang di telinga. Aku akan mengatakan apapun tentang laki-laki di depanmu itu. Tertawa saat Han berusaha membunuh lewat tatapan matanya. Kabur! Sampai dia menaiki tangga,
Harun masih membalikan kepalanya melihat gadis yang duduk di depan Han. Siapa gadis itu? Bagaimana dia bisa memaksa Han pergi kencan dengannya? Aku penasaran. Dia lumayan manis juga. Sepeninggal Harun, masih tersisa banyak sekali tanda tanya di kepala Aran. Siapa laki-laki itu? Han bicara tanpa terlihat. Terlalu hormat tapi tidak melewati batas. Dia masih memakai panggilan atau sapaan sopan. Tapi kenapa Tuhan Han terlihat sangat kesal sih? Bagaimana aku bisa memulai bicara tentang kesalahanku waktu di masa lalu? Aku udah kehilangan momen tadi saat laki-laki itu datang. Aran menatap Han, dan berbarengan mereka bertemu pandang. Gadis itu kelagapan dan meraih gelasnya, mengusir tegang dan gejolak di dadanya. Apa Dokter Harun itu teman Anda, Tuan? Aran mengambil kartu nama di atas meja dan membacanya. Nama dan pekerjaan Dokter Harun yang membuatnya menelan ludah takjub. Posisinya tinggi sekali. Apa dia teman Tuan Saga? Han mengulurkan tangannya tanpa menjawab dengan kata-kata pertanyaan Aran. Berikan. Tangannya menggantung di udara. Apa? Bingung. Kartu nama itu. Han menggoyangkan tangannya. Kenapa? Ini kartu nama dokter. Berikan padaku sekarang. Aran langsung menyerahkan kartu nama di tangannya saat suara sekretarisan merendah. Artinya dia kesal. Matanya masih mengikuti kartu nama itu. Han meremasnya dengan tangan kirinya, terdengar giginya mengerang. Jangan pernah menghubunginya. Kenapa? Tidak jadi bertanya. Saat melihat situasi, Han hanya menjawab lewat sorot matanya. Baik. Han meremas kartu nama itu, lalu menyobeknya menjadi serpihan, dan dihempaskannya ke lantai. Kertas-kertas kecil itu berserak. Apa Dokter Harun? Jangan menyebutnya namanya. Baik, menyeramkan sekali. Aran langsung menutup mulutnya dengan tangan. Rapat terkunci, hanya pikirannya yang berbicara. Kenapa sih? Mereka tidak terlihat bermusuhan tadi. Walaupun adu mulut, tapi mereka tidak terlihat bertengkar sungguhan. Bahkan dokter tadi masih membalas kata-katanya dengan tertawa. Tapi kenapa dia terlihat sekesal itu? Aran kehilangan momen. Sampai Han membayar tagihan, dia belum bicara apapun. Bahkan dia hanya mengikuti langkah kaki Han dalam diam menuju tempat parkir. Tidak berani bertanya sedikit pun. Kenapa dia kelihatan kesal sekali begitu? Ketika kau tidak tahu kemana sopir di sampingmu akan membawamu, percayalah, sebuah perjalanan akan 2 kali lipat menegangkan daripada saat kau sudah tahu tujuan perjalananmu. Dan itu dirasakan Aran saat ini, dengan rasa cemas yang naik 2 kali lipat daripada saat dia baru menaiki mobilnya tadi. Ditambah kebisuan yang diciptakan orang di belakang kemudi, membuat siapapun yang ada di kursi penumpang jantungnya berdegup 2 kali lebih kencang. Aku mau dibawa kemana ini? Ini kan bukan jalan menuju rumah Tuan Saga. Aran melihat jalanan gelap di luar jendela. Pepohonan ataupun rumah bergerak dengan cepat, menandakan kecepatan pengemudi membawa mobilnya. Walaupun gelap, Aran bisa mengenali jalanan menuju rumah utama milik Tuan Saga. Dan saat ini, mobil melaju ke arah yang berlawanan. Dia menciut di tempat duduknya, melonggarkan sabuk pengaman, bergerak ke sana kemari dengan cemas. Apa dia mau meninggalkan aku di dalam kegelapan? Tapi aku kan bahkan belum mengutarakan isi hatiku. Suasana hatinya benar-benar berubah karena kedatangan dokter Harun tadi. Tolong aku Tuhan, kenapa dokter itu harus muncul di saat terpenting hidupku sih? Sudah bicaranya tidak jelas begitu lagi. Walaupun cemas tapi masih sempat menyalahkan dokter Harun. Kalau laki-laki itu tidak muncul tadi, masalahnya dengan Han pasti sudah beres. Hasilnya apapun akan diterima dengan lapang dada. Kalau dia dimaafkan atau harus menutup pintu hatinya rapat, itu tidak masalah. Seiring berjalannya waktu, semua gejolak rasa yang ada di hatinya pasti akan sirna. Begitu kan seharusnya. Kalau dia belajar dari dokter, karakter novel yang dengan apik dia ciptakan, Aran memang mahir dalam teori cinta, tapi minim pengalaman menjalaninya. Rem mobil berdenyut pelan. Mobil berhenti.
Han tidak memastikan mesin mobil. Han tidak mematikan mesin mobil. Dia menghidupkan lampu sorot. Cahaya terang jatuh sampai beberapa radius di depan sana. Lalu dia keluar dari mobil, masih tanpa bicara sepatah kata pun. Sementara Aran belum berani melepas sabuk pengamannya. Dia sedang membaca situasi dan lokasi keberadaannya. Danau. Dia tidak mau membuangku kan? Aran mundur saat kaca mobilnya diketuk keras. Turun. Begitu perintah laki-laki di luar sana. Lalu dia berjalan ke depan mobil bersandar sambil menatap gelapnya air danau yang tersorot lampu mobil. Berkelip-kelip, Aran melihat punggung lebar itu, ragu untuk membuka pintu. Aku takut, kenapa dia membawa aku ke sini sih? Ini kan sepi sekali. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku, teriakan pun pasti tidak akan ada gunanya.